Ya, puji Tuhan. Haleluya. Oke, pesan Tuhan di minggu ini tuh tentang gini ya, dikenal melalui perbuatan, ya. Perbuatan atau tindakan kita. Ya, di Warta pun juga Pak Ishak udah sampaikan bahwa dikenal bisa dari perbuatan buruk ya. Bisa juga dikenal karena perbuatan yang bagus ya, yang bagus. Nah, tapi kalau sampai berbicara tentang dikenal itu berarti gini, bukan cuma sekedar perbuatan buruk yang biasa-biasa aja, yang standar, buruknya, jeleknya standar atau bagusnya standar ya. Tapi kalau sampai dikatakan dikenal itu artinya kan ada sesuatu yang luar biasa gitu ya. Perbuatan, kalaupun perbuatan yang baik atau perbuatan yang bagus pun itu perbuatan yang nggak biasa-biasa, tapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya tuh yang remarkable ya, remarkable, yang outstanding gitu. Nah itu makanya bisa dikenal. Nah kalau sebagai gambaran gini, mungkin kita pernah masuk di sebuah tempat yang seluruh jalanannya tuh jualan makanan gitu ya. Nah tapi ada satu tempat yang tiap hari itu pengunjungnya nggak berhenti-berhenti, sampai ngantri pun orang berani. Sampai kayaknya penuh gitu, sedangkan tempat yang lain biasa-biasa aja. Nah ternyata setelah dicoba makanannya memang ini makannya remarkable, yang outstanding, yang mungkin dia banyak yang jual makanan tapi yang ini beda loh. Nah yang ini pelayanannya juga beda. Nah ini yang kalau kita makan di tempat yang seperti ini kan kadang-kadang di tengah pembicaraan kita akan tanya, yang punya siapa sih restorannya gitu kan? Yang punya siapa sih? Ini yang masaknya siapa ya gitu? Wah ini hebat sih, ini tempatnya bagus banget nih, makanannya enak banget nih, punya siapa ya gitu. Nah itu memang kalau udah sesuatu yang luar biasa maka kita akan tanya siapa pemiliknya gitu ya. Nah ini juga yang Tuhan ingatkan bahwa melalui pesan Tuhan minggu ini, melalui Daud, kita juga mau belajar ya bahwa Daud itu boleh dikatakan adalah orang yang luar biasa gitu ya. Perbuatan yang dia lakukan itu sesuatu yang nggak biasa gitu. Ngalahin orang Filistin, seorang raksasa yang namanya Goliat tanpa pedang, tanpa alat perang, tanpa pakai baju jirah, dan dia bisa melakukannya. Itu yang akhirnya Raja Saul tuh bilang ini anak siapa sih ya. Nah ini yang jadi dasarnya kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ya. 1 Samuel 17 ini yang jadi dasar pesan Tuhannya. Nah karena apa yang dilakukan oleh Daud itulah akhirnya Raja Saul bertanya ini anak siapa gitu ya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-55 ya sampai ke-58 ya. Ini saya akan bacakan ya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu Abner? 1 kali ya. Jawab Abner, demi Tuanku hidup ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian Raja berkata, tanyakanlah anak siapakah orang muda ini? Kedua ya. Nah ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedangkan kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau? Ya, orang muda. Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem. Jadi saking kagumnya dengan apa yang dilakukan oleh Daud ini sampai Raja Saul bertanya sampai 3 kali, anak siapa sih gitu ya. Tapi kalau kita baca di ayat sebelumnya di dalam 1 Samuel 16, sebenarnya Saul tuh tahu dia anak Isai. Karena waktu Saul kemasukan roh jahat ya, dicarilah orang yang bisa main kecapi, dan akhirnya didapatilah Daud. Sampai akhirnya Daud masuk ke dalam istana raja. Nah kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ya. Jadi sebenarnya Saul tahu ini anak siapa, cuman mungkin dia lupa atau saking kagumnya sampai anak siapa sih? Ini anak siapa sih gitu ya. Karena waktu main kecapi sama waktu ngalahin Goliat,
pasti beda gitu ya. Nah tapi kalau kita pikir lagi ternyata dari begitu, kan saya percaya di Israel tuh orang yang main kecapi tuh banyak gitu ya. Tapi yang dipilih adalah Daud anak Isai. Kenapa? Karena reputasinya. Karena semua orang pernah dengar siapa Daud itu main kecapinya beda dengan orang lain. Nah jadi artinya di dalam dia main kecapi aja dia udah remarkable. Udah sesuatu yang beda dengan orang lain, yang uncommon, unusual ya. Nah kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-17 nih. Itu waktu itu roh Tuhan udah undur ya dari Saul. Lalu berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Dia gak minta Daud, dia minta tolong cariin pemain kecapi yang bisa bantu dia keluar dalam kondisi dia lagi kerasukan. Nah ayat yang dia suruh cari, dan ayat yang ke-18 lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Nah bukan hanya dia pandai main kecapi, ya seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Nah jadi artinya Daud ini walaupun masih muda punya reputasi. Sampai salah seorang hambanya dia bisa menjelaskan ke Saul, ini orangnya ini bukan cuma sekedar anak Isai loh. Tapi dia bisa main kecapi, dia pahlawan, dia ini, dia ini, dia ini, dia ini. Berarti ini orang luar biasa. Daud ini luar biasa, bukan hanya waktu dia mengalahkan Goliat, tapi main kecapinya pun berbeda. Nah kalau kita lihat lagi dari kisah di dalam Alkitab, juga ada satu orang yang semua orang tuh tahu dia ini punya reputasi yang luar biasa. Perbuatannya tuh beda dengan orang-orang yang lain, yaitu Daniel ya. Daniel. Nah Daniel ini kalau kita lihat di dalam Daniel 6 ya, kita lihat Daniel 6. Daniel 6 ayat yang kedua. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Nah ayat yang ketiga nih. Membawahi mereka ya. Jadi raja mengangkat 120 orang petinggi ya, wakil-wakil raja. Tapi di atasnya para yang 120 pejabat ini ya, diangkat pula 3 pejabat tinggi ya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Nah kita tahu Daniel ini siapa sih? Orang buangan dari orang Israel yang dibuang ke Babel, bukan orang Babel, tapi bisa kepilih gitu loh. Salah satu dari ketiga orang itu, kepada mereka lah para wakil-wakil raja yang 120 itu harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Malah disebutin Daniel ini lebih dari para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Jadi ini yang dikenal oleh banyak orang ya, punya reputasi ini perbuatannya dia, sampai orang tahu ini mah orang setia, gak ada secuil pun kesalahannya, kelalaiannya gak ada. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Bahkan dalam hal ibadahnya pun orang tahu ini orang beribadah. Nah ini reputasi yang seperti ini yang dilakukan oleh Daniel, oleh Daud ini luar biasa sampai dikenal. Bukan hanya dapat jabatan yang baik, tapi dikenal loh di seluruh para pejabat.
Ini luar biasa. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari dua orang ini? Nah, orang yang luar biasa ini ya, yang sampai dikenal ini, sampai orang sampai tahu dia rohnya luar biasa. Dan Daud juga orang kenal dia, wah dia disertai oleh Tuhan. Sampai kelihatan loh dengan kasat mata loh. Nah, kalau kita lihat kedua orang ini punya kesamaan yang sama. Mereka punya kehidupan pribadi di tempat rahasia mereka. Mereka membangun kehidupan, hubungan kehidupan dengan Tuhan yang luar biasa. Nah, ini yang membedakan mereka dengan, ada banyak, ada Esther, ada Nehemia, tapi dua orang ini dicatat sama Alkitab bahwa sampai orang tahu reputasinya orang ini. Secara kasat mata aja orang bisa lihat ini orang beda. Nah, kenapa? Karena mereka punya kehidupan yang tidak diketahui orang. Mereka punya kehidupan membangun di dalam Tuhan, di dalam kehidupan pribadi dia di tempat tersembunyi yang di mana orang nggak tahu. Ya, kita tahu Daud itu di mana dia membangun kehidupan pribadinya. Dia bermazmur di situ, dia memuji Tuhan di situ, dia berdoa di situ. Di mana? Di padang rumput. Gak ada orang yang lihat, gak ada lampu sorot yang menyoroti dia. Di situ dia membangun. Dia gak peduli orang lain tahu apa enggak dia membangun. Yang tahu, yang dia tahu, yang dia menjadi kerinduan dia adalah dia pengen membangun kehidupan rohani dia dengan Tuhan. Nah, Daniel juga kita tahu. Daniel adalah orang yang di dalam Alkitab dicatat bahwa dia punya kehidupan doa di kamar, di tempat di kamarnya. Dia berdoa sehari berapa kali itu. Artinya dia punya kehidupan rahasia di tempat rahasia bersama dengan Tuhan yang orang lain nggak tahu. Nah, ini kan yang luar biasa bahwa sebelum Daud mengalahkan Goliat di tempat umum, dilihat sama orang banyak, dia udah mengalahkan singa dan beruang di tempat tersembunyi di mana orang nggak tahu. Nah, inilah yang sebenarnya Tuhan ingatkan kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan. Waktu Tuhan ingatkan dikenal melalui perbuatan. Gak ada orang yang bisa dikenal secara luar biasa kalau dia tidak punya kehidupan yang luar biasa di tempat tersembunyi. Daud bisa menang melawan Goliat karena dia pernah menang lawan singa dan beruang. Artinya dalam kehidupan kita pun gini, kalau kita mau menang, mau dikenal orang, ada kehidupan kita yang ada proses-proses kecil yang kita harus hadapi dan kita harus menang. Nah, kadang-kadang proses-proses itu ngelawan amarah, ngelawan kesombongan, lawan iri hati, lawan kemalasan aja belum menang. Nah, yang Tuhan ingatkan bahwa kalau kita punya tempat punya tempat rahasia di dalam Tuhan membangun kehidupan kita, artinya ada hal-hal yang kita bangun dan kita udah menang dulu. Ada kepahitan yang kita udah menang dari kepahitan, udah menang dari hal-hal yang menjadi kelemahan kita udah menang gitu di tempat tersembunyi. Nah, kalau udah terbiasa dengan kemenangan-kemenangan kecil itu, maka kita dengan sendirinya itu akan muncul di permukaan. Jadi gini loh, membangun kehidupan kita di tempat rahasia itu bukan cuma sekedar membangun hubungan kita dengan Tuhan aja ya. Di dalam Tuhan kita membangun kehidupan rohani kita. Nah, orang yang membangun di dalam tempat rahasia ini juga ada yang membangun di luar Tuhan. Di luar kebenaran. Contohnya apa? Orang yang di saat nggak ada orang yang lihat mereka main game, ya kegilaan main game, itu nggak ada orang yang lihat. Di tempat rahasia nggak ada orang yang tahu. Datang ke gereja kayak orang kudus, nggak ada yang tahu karena yang kelihatan kan cuman ya yang kelihatan cuma sejam 2 jam gitu. Di tempat rahasia nonton film porno, nggak ada yang tahu. Judi online, gak ada yang tahu. Nah, banyak orang yang membangun kayak gitu, diam-diam. Apalagi di tempat yang tersembunyi itu
wah kegilaan nonton. Banyak hal yang bisa dibangun di tempat tersembunyi. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang 10 sampai yang ke-13 saya akan bacakan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiba-tiba orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat yang ke-13 ini dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ya. Nah jadi dari ayat ini kita belajar bahwa kadang-kadang orang percaya itu cuma berasa kalau udah di dalam Kristus, udah lahir baru di dalam Kristus, pasti akan jadi orang luar biasa dengan sendirinya. Ya, tapi firman Tuhan ini Paulus bilang, dasarnya memang Yesus Kristus, tapi tiap-tiap orang itu harus membangun di atasnya. Jadi bagian kita adalah membangun di atasnya. Nah ini yang kadang-kadang membangun itu menjadi pilihan yang tidak favorit. Orang percaya paling males suruh membangun. Nah itu dan berharap tanpa membangun apa-apa, berharap jadi orang yang luar biasa. Orang-orang yang dikenal sama orang dengan perbuatannya yang luar biasa. Enggak ada. Karena di sini dikatakan dengan membangun aja sekali kelak, dengan membangun sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Entah dibangunnya dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Nah kalau kita lihat dari dua kategori ini, ada yang namanya emas, perak, batu permata. Nah emas, perak, batu permata ini bukan cuma sekedar dia harganya mahal, tapi dia bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang diambil dari dasar bumi yang paling dalam. Bukan di permukaan tanah, tapi di dalam tanah. Dan inilah yang membuat menjadi mahal. Nah makanya yang mahal, yang emas, perak dan permata ini adalah sebuah gambaran di mana inilah yang Tuhan mau dari anak-anak Tuhan yang membangun kehidupan pribadinya di tempat yang tersembunyi itu akan muncul seperti emas, perak dan batu permata. Makanya ketika setelah diproses keluar dari diambil dari tanah, diproses, makanya ini akan muncul menjadi barang yang mahal yang orang pengen punya, pengen membeli dengan harga yang mahal ini. Karena kualitas. Nah beda dengan rumput kering, kayu dan jerami ini bahan-bahan yang semuanya ada di atas permukaan tanah. Yang mudah terbakar. Yang walaupun setumpukan banyaknya pun harganya pun nggak terlalu mahal. Nah jadi dengan cara yang paling mudah orang pengen membangun kehidupannya itu seperti kayu, jerami dan rumput kering dan berharap menjadi orang yang luar biasa, itu nggak mungkin. Jadi yang bahan yang mahal itu menjadi bahan yang tahan api, yang bahan yang biasa-biasa akan jadi bahan yang sangat mudah terbakar. Nah pilihan ada di tangan kita. Kita mau jadi seperti apa? Nah oleh karena itu adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil hari lepas hari untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi orang-orang yang bisa membawa dampak, membawa orang bisa melihat perbuatan-perbuatan kita secara kasat mata. Nah untuk bisa punya kerinduan untuk bisa ada di tempat tersembunyi dan membangun seperti membangun emas, perak dan batu permata itu harus punya keinginan dari diri sendiri. Nggak bisa didorong, nggak bisa sekedarnya, nggak bisa, itu harus punya keinginan diri sendiri. Seperti Paulus. Nah Paulus ini adalah orang yang bukan hanya manusia yang kenal siapa Paulus, sampai alam roh pun, sampai setan aja tahu siapa Paulus. Dan mereka itu sangat gentar terhadap Paulus. Bayangkan sangat gentar sama Paulus. Nah makanya
apa yang dilakukan oleh Paulus ini? Dia punya satu keinginan kan. Kalau kita lihat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 ya ini. Filipi 3 ayat yang ke-10 di sini dikatakan, ini yang jadi kerinduannya Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Punya keinginan dia datang dari diri sendiri untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah ini, kalau setiap anak-anak Tuhan ya, yang setelah lahir baru punya keinginan yang sama seperti Paulus, punya desire untuk mengenal Dia, makanya gak usah disuruh pun orang akan membangun kehidupan rohaninya di tempat tersembunyi, di tempat rahasia, sama seperti Daud dan Daniel. Nah kalau orang-orang udah biasa membangun kehidupan dengan di dalam kehidupannya, membangun di dalam Tuhan, ya, cara pandang pun akan berubah ya. Kalau kita baca lagi di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa gini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kalau orang yang udah biasa membangun, punya keinginan untuk mengenal Tuhan, cara pandang berubah. Fokusnya udah bukan tentang diri sendiri, bukan hidup di dalam kebenarannya sendiri, tapi fokusnya adalah tentang Tuhan. Nah orang-orang yang hidup dengan tentang Tuhan, yang fokusnya tentang Tuhan, inilah yang orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang terus membangun kehidupan di dalam Tuhan. Punya kerinduan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, punya keinginan untuk menjadi sesuatu dan membawa nama besar Tuhan. Nah jadi untuk kita menjadi orang yang dikenal melalui perbuatan ini nggak datang tiba-tiba. Adalah sebuah keputusan. Keputusan yang harus kita buat setiap hari. Kita mau jadi orang yang luar biasa atau menjadi orang-orang yang biasa, itu adalah keputusan kita. Tapi firman Tuhan diingatkan bahwa Daud punya kehidupan di tempat rahasianya, dia bangun kehidupannya bersama dengan Tuhan secara luar biasa. Maka yang muncul juga luar biasa. Nggak mungkin biasa-biasa. Tapi kalau kita punya kehidupan yang luar biasanya yang negatif, yang muncul pasti akan sesuatu yang negatif. Makanya kan kita sering dengar ada skandal-skandal di dalam kehidupan orang-orang yang udah jadi pemimpin di dalam gereja. Ya karena mungkin kehidupan yang dia bangun di tempat rahasianya adalah hal-hal yang bukan dari Tuhan. Nah ini bahkan waktu kemarin aja kita pergi conference ke Sentul aja gitu. Ya di situ kita akan melihat, boleh semuanya bilang hamba Tuhan ya. Tapi kan kita akan melihat sendiri ternyata banyak hal-hal yang mengagetkan ya. Ternyata hamba-hamba Tuhan itu gak bisa ngantri. Hamba-hamba Tuhan itu kencingnya sembarangan, ceret-ceret. Kadang-kadang ada yang di WC perempuan kencingnya di lantai, padahal udah disediain tempat pipis. Dari mana nih orang? Hamba Tuhan yang seperti apa? Apa yang dibangun? Nah apakah kita mau mengenal, apakah kita mau dikenal seperti orang-orang yang seperti ini, atau kita mau dikenal karena perbuatan kita yang seperti Daud? Orang tahu siapa Daud, orang tahu siapa Daniel. Dari kasat mata, dari lihat aja, ini orang beda. Perbuatannya beda. Nah oleh karena itu Tuhan ingatkan kita mau jadi orang yang berkualitas. Berarti kita harus punya kualitas hidup di dalam membangun kerohanian kita bersama dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya. Nah semuanya kembali kepada keputusan kita. Oleh karena itu biarlah melalui pesan Tuhan ini kita kembali diingatkan tentang hidup pribadi kita di tempat yang tidak ada satupun orang yang lihat kita seberapa kita mau membangun kehidupan kita. Semuanya adalah keputusan
yang harus kita buat hari lepas hari. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.